Terima kasih Anda masih bersama kami di Berita Padang. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama pada pagi hari ini. Gedung Sekolah Dasar Negeri 27 Ololadang rusak, ancam keselamatan murid-murid. Tentara bunuh tentara, hingga wali kota Padang didemo karena membiarkan rumah singgah Bung Karno dirubuhkan. Kami sampaikan dalam Padang Sepekan. Seorang pekerja pemasang kamera pengintai tersengat listrik saat bekerja di sebuah rumah di daerah Gunung Pangilun, Kota Padang. Korban yang bernama Dio Putra tengah memasang instalasi di atas atap rumah berlantai 2. Tempatnya bekerja sangat berdekatan dengan kabel listrik tegangan tinggi 2200 volt. Pemilik rumah bersama warga yang mengetahui kejadian ini berusaha menolong. Namun karena korban mengalami luka bakar yang cukup parah serta tak sadarkan diri, warga pun meminta bantuan petugas pemadam kebakaran. Evakuasi korban berlangsung dramatis karena akses untuk menurunkan korban cukup sulit. Butuh waktu 1 jam, akhirnya korban dievakuasi. Korban langsung dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara Padang untuk mendapatkan perawatan. Saya tuh lagi sholat, kok tiba-tiba ada orang kayak jatuh di atap gitu. Saya bilang sudah jangan naik-naik, rumah ini nggak ada akses naik. Saya nggak tahu. Nggak boleh naik saya. Korban ini lagi memasang CCTV. Terus tahu-tahu mungkin kebentur listrik gitu. Jadi kena listrik lah mereka. Jadi langsung tergambar. Kami berusaha secepat mungkin pertolongan karena di atas tangga darurat nggak ada. Terpaksa kita menunggu damkar. Keberadaan jaringan listrik di kawasan ini sangat semrawut, ditambah lagi pembangunan rumah yang diduga tak sesuai aturan yang berada tepat di bibir jalan. Selain pembenahan jaringan oleh PLN, diharapkan Pemkot Padang juga memperketat pemberian izin bangunan agar memperhatikan faktor keselamatan. Arsyad Kusnadi melaporkan dari Padang. Ratusan petugas panitia pemutakhiran data pemilih Kota Bukit Tinggi harus berjibaku untuk melakukan pencocokan dan penelitian coklit. Dalam prosesnya, petugas menghadapi sejumlah rintangan. Tidak hanya hujan, namun rutenya juga ekstrim. Seperti yang dilakukan petugas Pantarlih dari Kelurahan Kayu Kubu, Kecamatan Guguk Panjang, Kota Bukit Tinggi ini, yang harus menempuh daerah perbukitan, jalan terjal, untuk menjumpai warga yang akan didata. Belum lagi jika rumahnya jauh dari permukiman. Petugas harus melewati pematang sawah hingga menyeberangi sungai agar dapat mendatangi pemilih. Petugas Pantarlih harus menempuh rute belasan kilometer dengan medan terjal, yang tugasnya harus tepat waktu sesuai jadwal yang ditetapkan KPU Bukit Tinggi, agar data pemilih dapat dikumpulkan semuanya. Di Kota Bukit Tinggi terdapat 95.546 pemilih yang akan dicoklit oleh 365 orang petugas. Hingga pekan kedua pelaksanaan, baru 75% pemilih yang telah didata dan disinkronkan ke dalam aplikasi e-coklit. Pantarlih sedikit kesulitan menemui masyarakatnya itu pada siang hari atau pada jam kerja. Nah, Pantarlih kita menjalankan tugasnya untuk melakukan coklit atau pencocokan dan penelitian itu lebih banyak di sore hari dan bahkan sampai malam hari. Dan yang lebih dimanfaatkan itu adalah pada hari libur. Sudah melaksanakan coklit di Kota Bukit Tinggi itu sudah mencapai 75%. Pemilih tersebut tersebar di 3 kecamatan dengan 24 kelurahan. KPU Bukit Tinggi menargetkan hingga tanggal 14 Maret mendatang, tugas Pantarlih tuntas sehingga tahapan pemilu selanjutnya dapat dilakukan. Dina Amrina melaporkan dari Bukit Tinggi.
Salah satu bangunan 2 lantai yang merupakan bagian dari Sekolah Dasar Negeri 27 Olo Ladang di Kecamatan Padang Barat rusak parah. Atapnya bolong, plafon sudah banyak yang rusak, kayu-kayunya banyak yang lepas, dan kaca-kaca jendela pecah-pecah. Catnya apalagi, sebagian besar terkelupas. Padahal, sekolah dasar ini berada tidak jauh dari pusat kota, tepatnya di pinggir Pantai Padang. Atap bangunan bolong-bolong dan lantai sudah ditumbuhi rumput liar. Aroma yang ditimbulkan juga tidak nyaman lagi. Kondisi seperti ini telah berlangsung selama 15 tahun. 2 ruangan kelas di lantai 2 tidak pernah lagi digunakan karena tidak memenuhi syarat untuk belajar mengajar. Lantai satunya juga tidak dipakai karena bocor akibat rembesan bagian atap yang rusak. Sebagian ruangan bawah ini hanya dipakai sebagai kantin sekolah. Bangunan ini mengancam siswa yang tengah melakukan aktivitas di kawasan tersebut. Jika hujan dan badai melanda kawasan ini, bangunan dikhawatirkan ambruk dan menimpa siswa yang tengah beraktivitas di halaman sekolah. Para siswa yang berjumlah sekitar 112 orang mengikuti proses belajar mengajar di ruangan lain. Sekolah sudah berulang kali mengusulkan perbaikan kepada Pemko Padang, namun tidak pernah ditanggapi. Padahal, sekolah ini dulunya adalah sekolah berprestasi di Kota Padang. Kondisi sekolah kita sekarang, kalau gedung yang ini itu sudah tidak bisa dipakai lagi. Kalau hujan itu sudah bocor, kemudian kalau sudah cuaca tidak bagus, kemudian atapnya sudah mulai jatuh-jatuh, kayunya sudah mulai jatuh. Yang bisa dipakai sekarang 12 lokal, 117. Kondisi ini lebih kurang 15 tahun ya Bu Yan, lebih kurang 15 tahun. Dulu kelas 6 sama kelas 5 dulu di atas. Kalau sudah cuaca udah tidak bagus, anak-anak tidak bisa keluar lagi. Sekolah berharap pemerintah Kota Padang menganggarkan perbaikan sekolah mereka agar dapat dipergunakan secara maksimal dan kembali berprestasi. Alfi melaporkan dari Padang. Seperti sulap saja, itulah yang terjadi di Pasar Raya Padang saat Wakil Menteri Perdagangan Jerry Sabuaga berkunjung. Minyak kita yang hilang di pasaran lebih dari 1 bulan tiba-tiba nongol. Hanya saja, harga jualnya Rp15.000 per liter. Lebih mahal Rp1.000 dibanding harga eceran tertinggi yang ditetapkan pemerintah, yaitu Rp14.000 per liter. Wamendak akan berkoordinasi dengan Dinas Perdagangan Provinsi maupun Kota untuk menurunkan harganya. Namun minyak kita hanya terlihat di kedai-kedai yang dikunjungi oleh Wamen, sedangkan di banyak kedai lain yang masih di areal Pasar Raya Padang, stok minyak goreng yang disubsidi oleh pemerintah ini kosong. Kekosongannya bahkan sudah terjadi sejak Januari lalu. Puluhan warga dari kaum Caniago mendatangi kantor kerapatan adat Nagari Bungus. Mereka mengobrak-abrik kantorkan dengan mengeluarkan barang-barang inventaris seperti meja, kursi, lemari, dan surat-surat. Selain itu, warga juga memasang poster di pagar dan dinding kantor yang bertuliskan kecaman terhadap Ketua Kan Bungus Raizul Mailis Datuk Rajonando yang dianggap semena-mena dalam menjalankan tugasnya. Aksi warga tersebut dipicu tindakan Ketua Kan Bungus yang mengangkat Lis Witel sebagai penghulu dari suku Caniago sebagai pengganti penghulu lama bergelar Datuk Rajo Bandaro yang telah wafat 2 tahun lalu. Menurut anak kemenakan suku Caniago, pengangkatan itu cacat hukum karena tidak melibatkan nenek mama, imam, dan dubalang suku tersebut. Mereka menilai tindakan Ketua Kan Bungus tersebut cacat hukum. Universitas Andalas Padang kembali dihebohkan kasus dugaan pelecehan seksual. Kali ini, sepasang mahasiswa Fakultas Kedokteran yang diduga sebagai pelakunya. Keduanya yang merupakan pasangan kekasih itu diduga telah melakukan perbuatan asusila terhadap temannya sesama mahasiswa. Baru-baru ini, kasus ini kembali mencuat karena postingan di media sosial
yang menulis pelaku pelecehan masih berkeliaran di kampus. Dalam unggahan tersebut, modus kedua pelaku saling merekam aksi tidak senonoh dengan korban yang sedang tertidur. Kemudian kedua pelaku saling kirim video tersebut. Dari catatan Satgas PPKS, sejauh ini korbannya berjumlah 12 orang. Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Andalas mendesak kampus menyelesaikan persoalan ini dan menjatuhkan sanksi sesuai rekomendasi Satgas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual. Namun kasusnya masih menggantung karena pimpinan kampus masih menunggu rekomendasi yang akan dikeluarkan Satgas PPKS. Pasca penemuan jasad pria tanpa identitas di kawasan Pulau Pasumpahan, Kecamatan Bungus Teluk Kabung, 2 minggu lalu, tim gabungan dari dokter forensik Polresta Padang, Polsek Bungus, dan polisi militer menggali jasad yang telah terkubur di TPU Tunggul Hitam. Hasil penyelidikan polisi, korban adalah seorang perwira TNI Angkatan Laut dan berdinas di Belawan, Sumatera Utara. Berdasarkan rekaman kamera pengintai, diketahui korban datang ke Pulau Pasumpahan berdua dengan rekannya yang juga anggota TNI Angkatan Laut. Namun saat pulang, korban tak lagi terlihat. Karena korban dan pelaku sesama anggota TNI Angkatan Laut, maka polisi melimpahkan kasusnya ke Polisi Militer Angkatan Laut. Masa yang tergabung dalam pergerakan milenial Minang berunjuk rasa di depan reruntuhan rumah singgah Bung Karno di Jalan Ayani, pusat Kota Padang. Masa menyayangkan Wali Kota Padang yang dianggap lemah untuk mempertahankan rumah singgah Bung Karno sebagai bangunan cagar budaya. Apalagi rumah tersebut jaraknya hanya beberapa meter di depan rumah dinas Wali Kota. Pergerakan Milenial Minang atau PPM menyayangkan Pemkot Padang yang tidak melakukan tindakan preventif dalam upaya mempertahankan bangunan bersejarah tersebut. Wali Kota Padang harus meminta maaf kepada masyarakat karena telah lalai. Saudara, informasi tadi sekaligus menutup berita Padang pagi ini. Saya Frin Meriana beserta tim redaksi yang bertugas mengucapkan terima kasih. Sampai jumpa.